ke-10. Dan Elohim mengucapkan segala firman ini dengan mengatakan, Akulah Yahweh Elohimmu yang telah membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu ilah-ilah lain di hadapanku. Jangan membuat patung bagimu yang menyerupai apapun di langit, di atas, atau apapun yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan bersujud kepada mereka dan jangan melayani mereka, karena akulah Yahweh Elohimmu, Elohim yang cemburu, yang memperhitungkan kesalahan bapa kepada anak-anak, kepada generasi yang ketiga dan kepada yang keempat, kepada mereka yang membenci aku. Tetapi yang melakukan kebaikan kepada beribu-ribu orang, kepada mereka yang mengasihi aku, dan kepada mereka yang memelihara perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Yahweh Elohimmu untuk kesia-siaan, karena Yahweh tidak akan membebaskan orang yang menyebut namanya untuk kesia-siaan. Ingatlah hari Sabat untuk menguduskannya. 6 hari engkau seharusnya bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah Sabat bagi Yahweh Elohimmu. Setiap pekerjaan janganlah engkau lakukan, baik engkau atau anak laki-lakimu, atau anak perempuanmu, budakmu, atau wanita pelayanmu, atau ternakmu, ataupun orang asing yang ada di dalam gerbangmu. Sebab 6 hari lamanya Yahweh telah menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Dia beristirahat pada hari ke-7 itu. Oleh karena itu, Yahweh memberkati hari Sabat itu dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di negeri yang Yahweh Elohimmu berikan kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan kesaksian dusta terhadap sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istri sesamamu, atau budaknya, atau wanita pelayannya, atau lembunya, atau keledai jantannya, ataupun segala sesuatu yang menjadi milik sesamamu. Demikianlah pembacaan Hukum 10. Kita mau menyembah, kita mau muliakan Dia. Mari saudara yang sekasih dalam nama Yesus HaMasiah, kita boleh pikiran kita konsentrasi memuliakan Dia, meninggikan Dia, karena Yesus HaMasiah itu adalah luar biasa. Haleluya. Kita mau memuliakan Tuhan, kita mau meninggikan Dia. Kita mau meninggikan Dia. Ya Yesus telah mati bagiku,
Katakan bagi dia. Karena Engkaulah yang kekal untuk selama-lamanya. Amin. Haleluya. Amin. Kami undang Pak Gembala doa pembukaan. Bapa Surgawi Elohim Yahweh yang kami sembah di dalam nama Yesus Hamasiah. Bersyukur Bapa, kami boleh masuk di hari Sabat, hari kudus, hari mulia, hari kenikmatan yang Kau telah perintahkan kepada kami semua yang ada di sini yang mengimaninya untuk merayakan. Terima kasih Tuhan, Kau sudah memimpin kehidupan kami. Kami boleh melakukan segala aktivitas kami selama 6 hari ini Bapa. Kami sadar kami tidak luput dari kesalahan atau pelanggaran yang mengakibatkan kerusakan ataupun juga sesama kami. Oleh karena itu kami mohon ampun di hadapan Tuhan, belas kasihan-Mu kepada kami Bapa supaya kami menjadi layak.
Terima kasih Bapak. Kami yang datang dari berbagai penjuru Bapak, baik yang jauh maupun dekat, tujuan bersama di tempat ini memuji dan memuliakan nama dan kemudian mendengar firman-Mu sebagai bekal kami dengan kami menaruh damai sejahtera bersuka cita. Bapak yang baik, kami juga mohon belas kasihan-Mu bagi sahabat-sahabat kami yang mengalami sakit penyakit dan kelemahan tubuh, apapun yang boleh mereka cerita. Kami taruh dalam tangan Tuhan. Tuhan, darah-Mu yang sudah tercurah di kayu salib mengalir dalam tubuh mereka sehingga mereka pulih kembali seperti sedia kala. Terima kasih Bapak. Sahabat-sahabat kami juga yang mengalami hambatan tidak dapat hadir pada saat ini karena satu dan lain hal. Bapak, pekerjaan sama buat mereka Bapak. Mengolokkan segala hambatan sehingga kemudian pada saat mendatang di kesempatan ibadah yang akan datang boleh bersama-sama dengan kami memuji dan memuliakan nama-Mu di tahun ini. Terima kasih Bapak, berkati kami semua, baik yang lainnya maupun seluruh jemaat yang ada Bapak. Terima kasih Tuhan, kami juga sadar ketika kami tidak bersekutu dengan Engkau, kuasa-kuasa kegelapan dan narasi tidak akan pernah tinggal diam. Dia akan berusaha mengganggu hati dan pikiran kami dan juga tempat. Karena itu kami sepakat di dalam nama Yesus kami akan hancurkan segala kuasa-kuasa tidak beratas hati dan pikiran kami, tidak berhak atas tempat ini. Hati dan pikiran kami tempat ini hanya untuk Yesus sendiri. Terima kasih Bapak. Mari Tuhan kami untuk hadir Bapak, memimpin kami ibadah yang sederhana ini dari awal pertengahan sampai pada akhirnya hanya di dalam satu nama Tuhan kami yang hidup, Yesus Hamasiah namanya kami sudah berdoa, saya bersyukur. Mari kita semua yang mengimaninya katakan bersama-sama. Amin. Sungai sukacita. Melimpah dalamku.
dibentuk demikian hidupku di tanganmu dengan urakan kuasa rohmu ku dibarui selalu jadikan ku alat dalam rumahmu inilah hidupku di tanganmu tentulah surut kehendakmu pakailah sesuai rencanamu mau sepertimu. mau sepertimu Yesus disempurnakan selalu dalam setiap jalanku memuliakan namamu Bagaikan bejana. bagaikan bejana siap dibentuk Benar Tuhan. demikian hidupku di tanganmu dengan urapan kuasa rohmu ku dibarui selalu Jadikan ku alat jadikan ku alat dalam rumahmu inilah hidupku di tanganmu tentulah surut kehendakmu pakailah sesuai rencana katakan ku mau. mau sepertimu Yesus disempurnakan selalu dalam setiap jalanku memuliakan namamu Ku mau sepertimu. mau sepertimu Yesus disempurnakan selalu dalam setiap jalanku memuliakan Mau sepertimu Yesus. mau sepertimu Yesus disempurnakan selalu dalam setiap jalanku memuliakan namamu Memuliakan namamu. memuliakan namamu Memuliakan namamu. memuliakan namamu Haleluya. Untuk bawa firman Tuhan, kami silakan evangelis Pak Yakob. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan ke hadapan hadirat Bapa yang baik, Tuhan Yesus Mesias, Yahweh, Elohim hidup dan berkuasa selalu menjaga kami. Jaga lindungi mentai matahari kami, berkati kami, berikan kecukupan, kelimpahan sukacita dan sejahtera yang kami rasakan sampai saat ini. Kami boleh hadir di tempat ini guna memuji membesarkan namamu, merayakan
buat di tempat ini menjadi rumah yang berbau harum di hadapan Hadirat. Penyembahan kami, bahkan pujian kami, namun Tuhan semuanya itu di luar dari kesempurnaan. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan sendiri menyempurnakan, dan kami boleh layak di hadapan Hadirat. Kami yang hadir saat ini Tuhan, perbarui kehidupan kami, pribadi lepas pribadi, menguasai tubuh roh dan jiwa kami, tidak hanya tertuju kepadamu Tuhan, mau untuk menyenangkan hamba. Terima kasih Tuhan, saatnya Tuhan kami mau menerima ataupun Tuhan mendengarkan firman kebenaran. Tuhan sendiri yang memeteraikan semuanya itu di dalam hati pikiran kami, bahkan tubuh jiwa roh kami, akan boleh berjalan sesuai kehendak dan firman. Karena kami yakin dan percaya Tuhan bahwa firman-Mu itu pelita bagi kami dan terang bagi jalan kami. Dan manusia hidup bukan dari firman, dari roti saja, tapi dari firman yang keluar dari mulut Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Hamba-Mu yang mau menyampaikan adalah manusia biasa yang banyak noda dan dosa. Kami datang kepadamu Tuhan, ampuni hamba, sucikan, kuduskan, bahkan layakkan hamba di hadapan hadirat-Mu untuk menyampaikan firman kebenaran. Meteraikan semuanya itu Tuhan untuk kami semua, kami boleh layak di hadapan hadirat. Tuhan, Engkau adalah satu-satunya juru selamat kita jiwa kami dan beri hidup yang kekal kepada kami. Dan pujilah nama-Mu kekal selama-lamanya, Tuhan Yesus Masiah, Yahweh, Elohim hidup dan berkuasa. Haleluya, amin. Kita buka kitab kita sesuai dengan apa yang ada. Yesaya 50 ayat 4. Sudah menemukan, kita bangkit bersama untuk kita baca karena cuma satu ayat. Yesaya 50 ayat 4. Kita bangkit berdiri, sudah menemukan semua? 1, 2, 3. Tuhan Elohim telah berikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataanku dapat memberi semangat baru kepada orang yang lebih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Yahweh Elohim. Ya, cukup sampai sekian. Silakan duduk. Hampir terusin, tapi nggak apa-apa kalau dibaca. Karena firman Tuhan itu perlu dibaca, ditulis untuk dibaca. Kalau kita tahu ada tulisan Tuhan di dalam firman Tuhan, tulisan Tuhan ada di dalam Alkitab, ada. Jadi tulisan Tuhan itu hanya ada 10 firman. Yang tadi dibacakan itu tulisan Tuhan sendiri. Itu bukan karangan Musa atau siapa. Sesudah dia menuliskan di dalam dolo batu, dia berikan kepada siapa? Musa. Kepada Musa. Jadi itu tulisan Tuhan itu hanya ada 10. Dan di dalamnya itu ada tentang ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Jadi satu hari di dalam Alkitab itu hanya cuma satu hari yang diberkati Tuhan. Kalau ada hari lain yang diberkati Tuhan, tolong kasih tahu saya. Tapi saya tahu itu satu hari saja yang diberkati Tuhan, yaitu hari Sabat. Itu isi Alkitab. Ya, kenapa kita harus belajar? Kita harus selalu dengar firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu seperti makanan. Iya kan? Iya. Seperti minuman. Tiap hari harus minum. Iya kan? Jadi kalau kita baca ini, saya beri judulnya apa? Lidah seorang murid. Kalau dikatakan murid, berarti ada gurunya. Nah, Bapak Ibu mau jadi murid? Amin. Pasti
pasti orang mau, apalagi murid Tuhan sendiri. Ya kan? Nah, kalau kita jadi murid berarti kita harus perlu banyak belajar. Ya kan? Banyak belajar. Nah, di sini ditekankan lidah seorang murid. Kalau murid itu pasti ada otaknya, ada mulutnya, ada matanya, ada tangannya, ada kakinya kan? Nah, tapi ini berbicara tentang lidah. Ya kan? Berbicara tentang lidah. Jadi Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, setiap orang mengutuk. Kalau kita lihat di dalam firman Tuhan, kutuk itu hanya satu perkataan bisa terjadi, ya kan? Itu pengaruh apa? Pengaruh apa itu? Pengaruh lidah. Bapak Ibu, kalau sekarang ini yang di mass media atau media elektronik, apa yang Bapak Ibu lihat tentang perkembangan zaman? Banyak kan? Mulai dari ijazah palsu, ya kan? Katanya. Mulai dari perang antar sesama agama, Dan bangsa. janjian ketemu di lapangan Banten. Jadi hati-hati, jangan sampai ibu ikut terlibat intoleransi. Nah, jadi kita diajarin intoleransi atau toleransi? Toleransi. Menjadi seorang murid. Karena Tuhan dia bilang, aku mengutus kamu seperti domba di Tengah serigala. serigala. Sedang mengaum. Bapak Ibu percaya nggak di tengah serigala? Saya kadang-kadang bertanya di dalam hati kan. 12 suku bangsa, ya kan? Yang dipilih Tuhan menjadi umat Tuhan. Kemudian Tuhan sendiri punya 12 murid. Gerejanya di mana? Saya tanya, ini kan orang Kristen semua kan? GPR. Jadi mana kan GPR? Ya saya tanya, gerejanya di mana murid Tuhan? Murid Tuhan. Nah itulah harus kita sikapi itu. Karena sekarang banyak gereja dan orang membenarkan diri sendiri. Saya akui 2 teman kita nih, karena mungkin sekolah di sebelah, mereka ikuti kebaktian di sini. Ini orang-orang yang punya jiwa toleran. Iya kan? Dia tidak mau memilih yang tempat yang kira-kira yang lebih bagus. Tapi dia melihat di mana ada orang beribadah berarti itu kepada Tuhan. Ya enggak? Saya tanya, di dalam Alkitab gereja mana yang paling benar? Hah? Ada enggak GPS di dalam Alkitab? Nggak ada. Terus kenapa Bapak Ibu datang gereja? Perintah. Nah itu pertanyaan untuk kita. Saya ini bekerja di satu gereja yang istilahnya besar. Nah, sebagai satpam aja, saya sebagai satpam kalau orang ketemu saya. Tapi saya di situ orang bertanya kepada pendeta yang punya gelar, maaf ya, doktor kan. Tapi kadang-kadang dia tidak bisa memberikan jawaban. Satu kali saya pernah kesaksian kan, saya baru datang karena masuk jam 3, saya datang karena di situ ada jemaat yang mereka sementara berbincang-bincang sama pendeta. Mereka tanya, Pak Pendeta, kalau Nuh sama Abraham duluan siapa Pak? Iya kan? Terus apa jawab pendetanya? Baca Alkitab. Ditanya suruh baca. Orang bertanya butuh jawaban atau suruh baca? Butuh jawaban.
Ya kan? Pas saya datang ditanya, Pak Yaru, iya. Kalau mereka tahu, iya kan? Karena kita sering ngomong, saya ngomong juga kan, saya ngomong sama mereka, kadang-kadang kita cerita, kalau ngumpul kan cerita firman gini-gini kan. Nah, ini bukan orang-orang GPF, ini bukan orang-orang Betel, atau orang-orang ini, tapi semua dari golongan. Kita bisa berkumpul, kita bisa berbicara. Itu kenapa seperti itu? Karena kita mau berbicara firman, bukan memilih gereja. Iya kan? Nah saat itu saya masuk, mereka tanya, Pak Yakub, sekarang tadi kita tanya pendeta ini, tapi dia nggak berikan jawaban untuk kita. Dia pertanyaan apa? Mereka bilang, kalau Nuh sama Abraham duluan siapa? Saya bilang duluan Nuh, karena Nuh itu generasi ke-10. Nah, betul nggak? Abraham itu generasi 20. Terus generasi ke-30 siapa? Yaitu terjadi kelaparan. Jadi tiap generasi, 10 generasi itu ada tanda-tandanya. Ada bencana. Iya. Makanya mereka, oh, bayangkan. Ya iya, karena kita belajar. Kan semua kan ini belajar, orang belajar. Iya kan? Nah. Oh tadi kita tanya nggak bisa berikan jawaban kayak gitu. Ya, iya, karena kita belajar. Kalau itu kan dia nggak tahu dia belajar atau enggak. Jadi kita ini, kenapa kita harus mempunyai lidah seorang murid? Lidah seorang murid. Yesaya ini siapa? Yesaya ini anak Amos. Nabi yang dipilih waktu zaman Yahuda. Ya kan? Raja Yahuda. Generasi keberapa? Lihat sendiri, baca di dalam Alkitab. Nah itu yang kita harus tahu. Jadi kadang-kadang orang mengutamakan gerejanya. Lihat gerejanya. Saya pernah yang namanya lidah seorang murid. Berarti dimanapun dia berada, dia menceritakan tentang hal yang baik. Bukan hal maki-maki orang, bukan. Ya kan? Saya memberikan salah satu kesaksian. Sekarang si Magdalena sekolah di sekolah negeri, banyak temannya, dan di situ gurunya guru katanya ada guru agamanya. Tapi mereka sebulan ada ibadah bersama seluruh anak-anak semua orang Kristen yang berada di daerah Maja. Mereka berkumpul di satu tempat, termasuk guru-gurunya yang beragama Kristen. Beragama Kristen ya, bukan dari tapi kadang-kadang orang kalau bertemu tuh tanyanya apa? Coba. Gereja mana? Gereja mana? Dan pas kalau kita sebut bilang, oh saya dari GPF, pasti mereka bertanya, gereja apa ya? Kenapa dia bertanya gitu? Kalau orang sebut gereja berarti dia belajar tentang firman Tuhan. Iya kan? Belajar tentang firman Tuhan. Memang kalau di KTP ada gerejanya? Ada enggak? Enggak, cuma agamanya Kristen. Iya. Udah. Nah inilah yang kita harus tahu supaya kita belajar lebih jauh tentang firman Tuhan. Bagaimana kita menjadi mempunyai lidah seorang murid. Terus ada yang bertanya kepada mamanya Marta, ibu gereja di mana? Ini guru nih. Saya gereja di Bekasi. Jauh amat katanya. Kan di sini ada gereja juga. Kan dia tanya gereja di mana, berarti kita jawab sesuai dengan pertanyaan dia kan. Gereja-gereja apa? Nah ini mulai menjurus ke hal-hal yang khusus. Pasti dia tanya, ini gereja apa?
di Bekasi ya udah pasti orang Kristen ya. Ngapain harus tanya gereja di mana kan? Nah, tapi sekarang ini orang harus punya keyakinan dan punya satu jawaban yang tepat. Kemudian Ibu Feli atau mamanya Magdalena jawab, saya gereja di GPF. Gerejanya GPF ya, iya. Saya gereja hari Sabtu. Oh, Advent ya? Nah, ini mulai menilai-nilai orang, pasti ini Advent, ini kan. Tapi memang itu watak yang mereka ingat seperti itu. Kita nggak boleh salahin mereka. Nah, kita boleh jelaskan. Kalau mereka tanya lebih jauh, kita jelaskan sesuai dengan yang kita tahu. Oh, dia tanya, gereja apa itu? Kan bukan Advent. Kalau Advent kan gerejanya hari Sabtu. Ah, mamanya Marta, iya kita gereja yang penanggung apa? Penanggung, iya kan? Iya, Bapak Yahweh. Oh gitu, iya. Udah, berarti udah pertanyaannya udah kan? Udah jawab sesuai dengan apa yang dia tanya. Makanya kita leader seorang murid harus bisa menyatakan sesuatu yang tepat, yang benar. Nah, pasti orang bertanya, ya kalau ini kadang-kadang orang berpikir, oh gitu, ya kan? Kadang-kadang orang bilang, saksi Yehova ya? Nah, ini mulai arahnya kemana-mana ini kan? Enggak, pengen nama Yahweh. Kalau nggak ngerti nama Yahweh itu, lihat di dalam kamusnya. Orang mulai membeda-bedakan. Sebenarnya itu kita tidak boleh membeda-bedakan. Di mana kita bisa masuk, kita masuk. Ya kan? Di mana kita ada, kita menjadi saksi. Ya kan? Ceritanya ini adalah perkataan dari yang tadi kita baca. Di dalam Yesaya itu adalah seorang yang menyatakan bagaimana apa yang diberikan Tuhan kepada dia. Makanya kenapa saya berikan kesaksian ini? Ini yang diberikan Tuhan kepada kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara, bertanya kepada diri kita masing-masing. Apa yang Tuhan berikan kepada kita sebagai seorang murid? Ya kan? Di sini dikatakan Yahweh telah memberikan kepadaku lidah seorang murid. Ya kan, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru. Jadi perkataan itu harus membuat orang semangat, jangan orang emosi, jangan orang marah, jangan orang kecewa. Iya kan? Nah, kalau kita jawab orang seperti itu, orang kecewa atau gimana? Jadi Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, kita bukan saudara kita ini mereka ikut sekolah di sini. Tujuannya itu salah satu, ya kan? Itu mau mencari tahu memiliki sesuatu yang sebenarnya terbaik, supaya orang bertanya bisa menjawab, mereka bisa mengajarkan tentang orang, ya kan? Bisa membawa orang ke arah ini, bisa menyatakan ini kayak gini. Dan bisa mengetahui apa yang begini. Jadi bukan kita ada di sini bukan hanya sekedar mau melakukan apa yang ini seperti ini karena orang datang gereja kita datang, bukan seperti itu. Ya kan? Kita harus mempunyai bekal di dalam kehidupan kita. Ya kan? Bekal itu kita dapat dari mana? Kita dapat yang seperti yang kita bilang. Sekarang intoleransi di mana-mana. Iya kan? Tapi Ibu tahu? Tahu nggak? Tahu. Apa? Kejadian di Padang. Apa yang tahu? Jadi kita tahu itu bukan kita mau benci mereka. Ya memang harus seperti itu. Karena itu ada di dalam firman. Bangsa bangkit melawan bangsa, peperangan terjadi di mana-mana.
Itu tanda zaman. Iya kan? Itu terjadi, peperangan terjadi. Ya kan, Iran bangkit melawan menyerang Israel. Itu kan biasa. Kita terjadi penutupan gereja di mana-mana. Iya kan? Nah kayak gitu kita jangan ciut. Kita jangan takut. Nah itulah adalah satu tanda. Tanda apa? Tanda-tanda zaman. Dunia ini akan berakhir. Ya kan? Nah, tapi kita tidak kedatangan Tuhan itu tidak ada seorang pun yang tahu, ya, seperti katanya seperti pencuri, ya kan? Tapi yang kita tahu itu apa sebenarnya? Tanda-tandanya kita harus tahu. Nah, situlah kita tahu bahwa terakhir tanda apa yang harus ada. Sekarang pemberitaan firman sudah sampai ke mana? Ke ujung bumi. Siapa yang tidak pernah lihat YouTube? Apalagi yang sekarang pemberitaannya Edis TV, ya kan? Itu sanggahannya dari ujung bumi ke ujung bumi, ya kan? Dan itu kita lihat salah satu tanda seorang murid bagaimana dia cara menjawab. Orang maki-maki dia, orang gini-gini dia, tapi dia tidak pernah katakan sesuatu yang sebenarnya itu membuat orang itu marah atau jengkel. Tapi dia menceritakan apa yang benar. Orang bertanya tentang ini, dia jawab sesuai dengan standar. Iya kan? Dan itu yang dikatakan, kita lihat kan, ini memang benar-benar apa memang salah satu tanda zaman untuk firman itu diberitakan di seluruh dunia. Iya kan? Dan dikatakan sampai hari ini tidak ada seorang pun yang dapat membantah apa yang diberitakan. Karena dia berberitakan itu sesuai dengan apa yang tertulis. Ya makanya Tuhan sendiri berbicara, dia bilang apa? Ada tertulis. Kenapa ada tertulis? Karena firman itu katakan, jika ia katakan iya, dan jika tidak katakan tidak. Selebih daripada itu adalah dari iblis. Lidah seorang murid. Pada zaman raja pertama orang Israel itu siapa? Saul. Kemudian raja kedua Daud. Waktu Daud dipilih atau ditentukan atau ditabiskan, dia adalah seorang gembala, bukan seorang pengusaha atau apa kan, tapi seorang gembala. Dan kalau kita lihat kitab suci ceritakan bahwa saudara-saudara dia itu adalah pasukan-pasukan yang gagah perkasa. Iya kan? Dan kalau menurut penglihatan orang, pasti Samuel ke sana itu untuk mencari raja yang sebenarnya pantas. Iya kan? Karena anak-anak dia adalah pasukan-pasukan Saul saat itu. Iya kan? Dan pasti ada yang cocok untuk jadi raja menggantikan Saul. Kemudian apa yang dilakukan Isai? Isai itu siapa? Isai siapa Isai? Daud. Bapaknya Daud. Ya bapaknya Daud. Namanya Isai. Apa yang dilakukan sama dia untuk menghadapi atau untuk menyambut kedatangan seorang hamba Tuhan atau seorang nabi, ya kan? Nah, apa yang dilakukan? Dia mempersiapkan anak-anak yang sebenarnya layak, ya kan? Dia mengumpulkan anak-anak yang 7 orang itu, 6 orang ya, 7 orang itu untuk menantikan seorang nabi yang disebut Samuel untuk menabiskan menjadi menggantikan Saul. Ini seorang yang taat kepada Tuhan.
Tapi apa yang dia persiapkan itu sebenarnya bukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena apa? Karena apa? Ya iya, karena dia mempergunakan mata dia. Ini orang yang layak. Sekarang ini ada terjadi fenomena di dalam negara kita. Iya. Mulai dari ijazah palsu, iya kan? Terjadi apa? Persatuan perwira-perwira. Itu kan bukan cerita dongeng, itu bukan cerita benar. Dan mereka menganggap bahwa itulah yang paling baik karena menurut pandangan mereka. Iya kan? Tapi ternyata seorang anak muda yang bisa jadi wakil presiden kan. Tapi itu cerita, ya kan? Itu cerita yang kita lihat. Nah ini kita kembali kepada Daud adalah seorang gembala dan saat itu dia tidak hadir. Kenapa dia tidak hadir? Dia gembala itu domba. Ya kan anak dia juga kenapa dia tidak hadir? Kan dia Samuel itu suruh kumpulkan anak-anakmu. Menurut fisik kali. Hah? Menurut fisik ya dia kayaknya sih enggak Ah, ya pendapat itu memang seperti itu juga karena dia muda, dia merah-merahan, dia merah-merahan kan, berarti woi ini kan imut gitu, imut. Jadi cakap kalau dilihat kan, dan kalau orang bilang Pak dia tidak pantas jadi apa? Raja, tapi dia ini pantas jadi seorang yang seperti ini, ya kan? Karena dia ini tampan, ini kan. Nah itulah bagaimana manusia memandang tidak sama dengan yang Tuhan inginkan. Akhirnya semua dipanggil untuk menghadap Samuel, ternyata semua itu tidak menjadi pilihan. Kasihan ya. Masih ada enggak? Semua jadi. Lagi dia anaknya masih ada enggak? Tapi dia tanya, memang masih ada Anaknya masih. Tapi dia itu seperti ini. lagi gembala. Terus Samuel katakan kalau dia tidak hadir, kita nggak usah makan, nggak usah minum bersama-sama. Panggil dia hadir. Dan saat dia hadir, mereka kaget. Ternyata dia menjadi pilihan. Jadi kadang-kadang orang itu tidak melihat dari tidak Dia dari fisiknya. tidak mengira-ngira bahwa itu yang dipilih, tapi ternyata dia yang dipilih. Kan kalau kita lihat Gibran kan wakil presiden itu, kalau seorang hamba Tuhan itu sudah menguatkan dia, benar nggak? Coba lihat kesaksian pendeta Daud Tony. Waktu dia ketemu pejabat-pejabat di mana? Di kementerian, termasuk kepala rumah rumah tangga kepresidenan waktu itu siapa? Muldoko kan. Ini kita ngomong bukan cerita ini, tapi kesaksiannya memang sebut seperti itu. Dan mereka bilang tidak mungkin karena dia ini ternyata jadi, iya kan? Itu seorang hamba Tuhan. Jadi sebenarnya itu kita lebih percaya mulut seorang Hamba Tuhan. lidah seorang hamba. Kadang-kadang orang mustahil. Iya kan? Kan mereka bilang, itu umurnya belum sampai. Iya kan? Itu tidak seperti itu. Tapi dia sudah menubuatkan, dia akan jadi. Ternyata benar kan? Jadi kita harus hati-hati mempercayai segala sesuatu. Dan hati-hati menerima segala sesuatu. Dan hati-hati melihat segala sesuatu. Mari kita baca lagi di dalam, saya buka untuk kita.
saya Pak Johnson bisa bacakan untuk kita. Oh. Ibu Lasma tolong bacakan untuk kita Keluaran 4 ayat 20. Keluaran 4 ayat 20 demikian. Ya. Kemudian Musa mengajak istri dan anak-anaknya lelaki, lalu menaikkan mereka ke atas keledai, dan ia kembali ke tanah Mesir. Dan tongkat Elohim itu Keluaran 4 Iya, Keluaran ayat ayat 20. ayat 10 mulai ayat 10. Keluaran 4 ayat 10. Lalu kata Musa kepada Yahweh, "Ah Yahweh, aku ini tidak pandai bicara. Dahulu pun tidak ada, sejak engkau berfirman kepada hambamu pun tidak. Sebab aku berat mulut dan berat lidah." Tetapi Yahweh berfirman kepadanya, "Siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli, membuat orang melihat atau buta? Buta bukankah aku, yakni Yahweh? Oleh sebab itu pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan." Tetapi Musa berkata, "Ah Yahweh, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus." Maka bangkitlah muka Yahweh terhadap Musa dan ia berfirman, "Bukankah di situ Sudah Harun?" sampai itu ayat berapa tuh? 14. Itu dari Keluaran. iya Keluaran 4 ayat 10 aja Bu. Oh. Jadi Keluaran 4 ayat 10 seperti yang tadi kita dengar. Musa tidak Iya. bicara. Jadi ini tentang lidah. Jadi Tuhan itu memberikan lidah seorang murid. Lidah seorang murid. Manusia itu semua punya lidah. Iya kan? Dan manusia itu semua bisa berkata-kata. Tapi ada yang suka berkata jorok. Iya kan? Ada yang suka maki-maki orang. Iya kan? Ada yang suka mengutuk orang. Dan ada pun yang suka memberkati orang. Dengan mulut yang satu orang dapat mengutuk, dan dengan mulut yang sama orang bisa memberkati. Iya kan? Dan dengan mulut yang itu juga dengan lidah yang sama, ya kan? Bisa menjadi bencana untuk kehidupan. Ya kan? Karena dia salah berkata. Sekarang ini makin ramai orang salah berkata, apa yang bermain? Lurid. Iya. Kalau kita lihat kan, makanya hati-hati berkata. Makanya kenapa Tuhan mengajarkan kita harus pakai lidah seorang murid. Nah kadang-kadang ini orang memikirkan kan, saya ini seperti ini, ya kan? Gimana saya mempergunakan lidah saya sebagai seorang murid? Karena saya dasarnya udah preman dari dulu, ya kan? Ya kan? Kalau orang ngomong, saya tidak ngomong, tangan yang berbicara, golok yang berbicara, pisau yang berbicara. Tapi kita di sini tidak seperti itu. Kita pakai lidah itu sebagai seorang murid. Musa salah saat dia dipilih. Ya kan, apa yang dia katakan tadi itu? Musa tidak pandai berbicara. Tidak pandai berbicara. Iya kan? Dia bilang apa? Aku tidak pandai berbicara, dahulu pun tidak, sejak engkau berfirman kepada hambamu pun tidak, sebab aku berat mulut dan berat Lidah. Jadi lidah juga menjadi berat. Nah ini pengakuan dari dia, pengakuan dari seorang yang sebenarnya dipilih Tuhan. Iya kan? Kalau kita tahu ayat sebelumnya itu
Musa ini siapa? Bapaknya namanya siapa? Hah? Amram. Amram. Ibunya? Yakobet. Yakobet. Ya kan, saudaranya berapa orang? Dua, Harun dan Miriam. Saudaranya 2 orang, Maryam dan Harun. Ya kan? Akhirnya semuanya, karena Musa semuanya itu dipilih jadi ketiga-tiganya menjadi hamba. Bahkan Tuhan menyatakan di dalam satu ayat, nanti kita baca. Dengan pilihan Tuhan ini Musa bisa menganggap dia sebagai Tuhannya. Kenapa sebagai Tuhannya? Kenapa? Bapak Ibu. Bapak Ibu ini orang bisa menganggap kamu ini mewakili Tuhan di dalam dunia. Iya kan? Karena apa? Karena lewat perkataan kita. Lewat kehadiran kita di sini. Kalau kita baca yang tadi, dia bilang, aku berat mulut, aku berat lidah. Lidahnya juga berat, tidak bisa pandai berbicara. Iya kan? Tapi Tuhan katakan apa? Aku yang bisa membuat orang apa? Bisu. Aku yang bisa membuat orang buta. Iya kan? Jadi Tuhan itu bisa membuat orang dari rubah menjadi yang baik yang baik menjadi baik, dan yang tidak baik menjadi apa? Yang tidak baik menjadi baik, dan yang tidak baik bisa menjadi yang baik. Jadi Tuhan bisa merubah segala sesuatu. Ya kan? Jangan kita berpandang bahwa kita tuh hanya bisa berbuat seperti ini. Kalau kita ada di tempat ini, kita sekitar 30 tahunan ya berada di dalam kumpulan kita, ya kan, mulai dari persekutuan doa, ya kan, sampai kita menjadi anggota gereja GPF. Dan banyak kita cerita bagaimana kita mau untuk menjadi pengikut Tuhan. Saya ini dulu juga nggak pernah dianggap seperti apa, ya kan? Ya kan? Dan saya juga tidak pernah memikirkan bahwa pada saatnya nanti saya bisa berdiri seperti ini, ya kan? Karena tipe orangnya orang kalau lihat bilang sembarangan, atau orang tidak cocok karena sedikit begini. Malahan sampai sekarang pun demikian. Tapi di saat itu kita menyadari seperti apa? Seperti Daud, jika ditegur, ingat bahwa itu kesalahan. Bapak Ibu mau ditegur? Jangan mempertahankan sesuatu yang salah. Iya kan? Musa waktu dipilih pertama, sesudah dia menerima nama atau belum? Musa itu siapa dulunya? Dia siapa? Dia pekerjaannya apa? Gembala juga, seperti Daud. Dia mengembalakan kambing dombanya. Bertuanya siapa? Namanya Jitro. Nah, saat dia mengelapan dia di padang, apa yang dialami? Jadi orang melakukan sesuatu dengan hati itu pasti menerima yang terbaik. Kenapa dia dipilih? Karena dia taat. Dia mengembalakan kambing dombanya hanya bapak mertuanya punya, tapi dia lakukan dengan hati. Akhirnya dia bertemu dengan Tuhan. Bertemu dengan Tuhan atau tidak? Di mana? Di padang. Saat itu apa yang dialami? Ini cerita-cerita yang sebenarnya itu ini kan. Dia mengalami dari jauh, dia melihat ada
semak belukar, semak duri yang terbakar, yang ada apinya, tapi tidak terbakar. Terus kenapa? Jadi itu tanda ajaib, masa ada apinya kok semak-semaknya tidak terbakar? Jadi Tuhan mau untuk menyatakan sesuatu kadang-kadang aneh. Aneh bin ajaib. Iya kan? Terus dia ngapain? Dia tuh duduk diam atau dia melakukan segala tindakan, segala sesuatu? Dia berjalan masuk, berjalan maju untuk melihat apa yang terjadi. Jadi Bapak Ibu kalau lihat segala sesuatu yang terjadi, dekat-dekatlah. Tapi Jangan dekat aku ya. kalau bom jangan dekat. Katanya cerita ini lelucunya begitu. Kalau orang Indonesia pas lihat gitu cepat-cepat dekat. Tapi kalau orang Barat lihat bomnya meledak pada jauh, iya kan? Tapi itu secara dunia. Tapi Tuhan bisa juga membuat seperti itu. Bagaimana kita melihat tanda Tuhan? Nah, saat itu dia mendekat, dia bilang, bukalah kasutmu. Nah, karena tanah yang diinjak adalah kudus. Ada tanah kudus juga ya. Orang kudus. Tanah juga ada yang kudus. Jadi ibadah buka apa? Buka kasut. Kasut itu apa? Sepatu. Ya kan? Itu bahasa Alkitabiah. Nah, jadi bukalah kasut karena tanah yang injek adalah kudus. Kemudian apa yang terjadi? Aku akan memilih kamu untuk menuntun bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Karena apa? Karena mereka sudah mengalami penderitaan yang sangat. Di mana mereka mengalami penderitaan? Di Mesir. Makanya dia katakan, gimana saya mau memulai mereka? Kan saya berat lidah. Ya kan? Tapi Tuhan mau untuk membuat dia menjadi lidah seorang murid. Iya kan? Lidah seorang murid. Makanya dipilih dia. Dia katakan, Tuhan jangan kamu ragu. Akhirnya dia tetap menolong. Dia bilang ada saudaramu. Siapa? Harun. Dia kan pandai berbicara. Tuhan tahu Harun itu pandai berbicara. Biasanya orang pandai berbicara tuh seorang pengacara. Ya betul. Di mana yang pandai berbicara? Pasti tahu tuh celah-celahnya ini harus bawa ke sini ini. Ya itulah. Makanya orang harus bisa juga pandai berbicara. Walaupun tidak jadi pengacara tapi pandai berbicara. Harus menggunakan lidah sebagai seorang murid. Kemudian Tuhan membawa siapa? Membawa apa? Kita berbicara ini sebagai seorang yang dipilih Tuhan untuk dipakai lidahnya. Iya kan? Untuk menjadi seorang murid. Jadi Tuhan memilih Musa sampai dia bilang apapun yang sebenarnya harus lakukan. Sebab kerajaan Mesir itu kuat. Tapi apa yang terjadi? Saat Tuhan memilih Musa, kerajaan Mesir itu mati. Ada yang menggantikan dia, yaitu ya orang kalau di sana kan turun temurun kan. Akhirnya dia ke sana. Dia bilang apa yang saya harus berbuat supaya mereka percaya. Dia ke sana menghadapi dulu siapa sebenarnya yang dihadapi. Kalau orang Tuhan sudah memilih kita, berarti Tuhan memperlengkapi kita. Saya tidak pernah memikirkan bahwa saya tuh bisa memberitakan firman. Dan seperti yang kesaksian saya sebenarnya juga tidak bisa
memberikan jawaban-jawaban itu. Karena dulu tuh saya orangnya gereja liturgis. Liturgis itu kalau di Kupang tuh gemit. Nah, dan kalau kita menanjak dewasa disebut katekasasi. Waktu saya katekasasi, ya kan, saya pergi itu Senin Kamis. Maksudnya sekali-sekali baru saya ikut. Tapi giliran disuruh berdoa pas tutup mata semua saya kabur. Karena apa? Memang tidak bisa berdoa. Karena memang kan pergaulan atau kehidupan kita. Nah, tapi kenapa sekarang bisa berdoanya lama? Ya, ya kan? Nah, karena memang kita pikir wah kita ini sebenarnya seperti itu. Jadi Tuhan bahwa kamu menghadap raja. Sebelum itu kamu ke orang-orang Israel. Bahwa Tuhan memberikan sebuah tongkat, ya kan? Menghadap orang Israel atau, ya kan, di sana. Dia bilang bagaimana mereka yakin bahwa saya bisa menuntun mereka? Tuhan katakan, mujizat ini akan menyertai kamu dimanapun kamu berada. Saat pertama, Tuhan memberikan apa mujizatnya? Dia bilang, apa yang ada di tanganmu? Tongkat. Lemparkan. Iya kan? Jadi apa? Jadi ular. Orang bilang, wah, berarti dia bisa membuat mujizat. Iya kan? Terus, tapi mereka belum yakin juga. Terus apa lagi yang dibuat? Masukkan tanganmu ke dalam jubahmu, bajumu. Nah, sesudah dia keluarkan, terjadi apa? Putih, yaitu kusta putih. Masukin lagi, masukin dan keluarin, udah sembuh. Mereka heran nggak? Wih, berarti ada kuasa. Tuhan berikan kuasa kepada dia. Terus Tuhan katakan, kalau mereka tidak percaya lagi dengan itu, Bikin lagi. apa yang harus kamu perbuat? Apa? Apa Pak Johnson? Mujizat ketiga yang diberikan kepada Musa. Ambillah air dari sungai Nil. Siramlah ke situ. Apa itu yang terjadi? Darah. Mereka jadi heran. Berarti dia punya kuasa. Akhirnya dia menghadap raja, ya kan? Dan raja pun masih menahan mereka. Jadi tantangan untuk seorang hamba itu banyak. Kalau kamu sudah diberikan seorang lidah, seorang murid, ya kan? Harus mempertahankan itu di dalam kehidupan kita. Nah, akhirnya dia bisa menghadap raja. Menghadap raja juga dia membuat berapa mujizat? 10 mujizat. Ya kan? Jadi Tuhan itu kalau kita sudah diberikan segala sesuatu, kita sudah dipilih, pasti mujizat Tuhan itu menyertai langkah kehidupan kita. Amin. Sekalipun apa? Kita tetap maju. Jangan bimbang dan ragu dengan apa yang kita alami. Ya kan? Karena Tuhan menyertai. Kalau Tuhan sudah memilih kita, pasti Dia menyertai kita. Jadi kita baca lagi di dalam tentang Tuhan memilih. Tuhan menyatakan kepada Musa, jika kamu melakukan segala sesuatu yang saya perintahkan, pasti Harun juga mengakui bahwa kamu sampai dia menganggap dia sebagai Tuhan. Iya kan? Itu di apa Pak? Padalan. Masih ingat? Ingat nggak foto Pak?
Siapa yang ingat tuh? Ingat gak? Coba baca di dalam Keluaran 4 ayat 16. Seorang bacakan untuk kita. Keluaran 4 ayat 16. Dia harus berbicara bagimu kepada bangsa itu. Dengan demikian, ia akan menjadi penyambung lidahmu dan engkau akan menjadi seperti Elohim baginya. Itu dikatakan kepada siapa? Pada Musa. Jadi dia itu penyambung lidah Tuhan. Bapak Ibu ini menjadi penyambung lidah Tuhan atau tidak? Kalau kita baca ini, kok bisa dianggap Musa ini sebagai Tuhan ya? Coba Ibu Lasma bacakan ulang untuk kita. Keluaran 4 ayat 16. Ia harus berbicara bagimu kepada bangsa itu. Dengan demikian ia akan menjadi penyambung lidahmu dan engkau menjadi seperti Elohim baginya. Iya. Jadi itu terlalu ajaib. Kalau kita melakukan sesuatu yang Tuhan perintahkan, ya kan? Kita sambung lidah, menyambung lidah. Tahu sambung lidah? Lidah itu bisa disambung. Bisa. Jadi menyampaikan. Kalau orang berbalik ini memang lidah bisa disambung. Nah, menyambung lidah itu berarti melakukan sesuai dengan apa yang disuruh Tuhan. Tuhan perintahkan, iya kan? Buanglah itu tongkat. Buang kan? Jadi apa? Jadi Ular. Masukkan tanganmu ke baju dan keluarkan. Pasti menjadi kusta. Masukkan lagi. Jadi sembuh. Orang heran nggak? Nggak bisa semua orang seperti itu. Kalau mereka tidak percaya, ambil air dari Sungai Nil dan siramkan di situ. Pasti ada seperti darah. Akhirnya orang Israel itu percaya bahwa apa yang dimiliki adalah dari Tuhan. Bapak Ibu mau untuk memiliki sesuatu yang dari Tuhan? Haleluya. Kita hadir di tempat ini karena kita semua menjadi penyambung lidah. Makanya nyambung lidah itu jangan di sini aja, tapi di rumah, di sekolah, ya kan? Di mana-mana. Mamanya Marta sekarang karena dia jemput si Magdalena, banyak temannya. Kadang-kadang mereka ikut ke rumah, dan sesudah itu pun mereka ajak, ayo kita main ke rumah. Pada ke sana kan, sampai sana katanya disediain makanan, mereka makan ikan tongkol katanya. Makan ikan tongkol yang lain, yang orang-orang kita dari Sumatera kan bilang, wih, ini udah lama sekali nggak makan berdua. Terus mereka tanya si Marta, mamanya Marta, kamu suka nggak berdua? Dia bilang, saya nggak suka. Kenapa? Haram katanya. Kalau mereka bilang, masa? Ya iya baca sendiri kan. Ya itu kan kita sebagai kalau kita katakan gitu berbohong nggak? Enggak, kata firman Tuhan. Mau aja. Nah saya ingat juga waktu kita di Jogja, saat kita makan ada gembala-gembala juga ketemu bapak gembala kita. Terus kita sambil makan kan bapak gembala, ini jangan sampai ada yang campur udang nih. Iya kan? Terus yang itu bilang apa? Kita berdoa mengucap syukur aja pasti kena. Nah, saya lihat Pak Gembala dia cuma ketawa. Karena apa? Banyak yang belum mengerti tentang bagaimana makanan seorang hamba Tuhan, ya kan? Orang yang dipilih Tuhan, ya kan? Ya kan? Karena kita tahu
Kalau kita lihat itu manusia jatuh pertama ke dalam dosa karena apa coba? Karena makanan. Karena makanan. Makanya di tengah-tengah. Makanya kita hati-hati. Kenapa orang sekarang banyak stroke? Makanya kan juga kemarin sih. Kalau dulu kan enggak. Orang banyak gini darah tinggi, Sakit gula. asam urat, iya kan? Sakit gula. Makanya kita sebagai orang yang pengikut Tuhan, kita kembali kepada yang aslinya. Kita mengerti tentang firman Tuhan. Karena firman Tuhan katakan inilah yang boleh kamu makan. Iya kan? Itu firman Tuhan. Ini yang tidak boleh. Itu haram bagimu. Kan firmannya begitu. Kan tinggal ngomong aja firmannya begitu. Berdosa enggak? Enggak berdosa. Terserah dia makan atau tidak, itu kan urusan dia. Karena apa Tuhan juga katakan apa? Dagingku adalah benar-benar makanan, dari makanan yang benar. Dan darahku adalah benar-benar minuman. Minum yang benar. Jangan minum yang Tidak benar. Seperti orang mabuk. Jadinya bisa memabukkan. makanya kita baca ini ayat yang terakhir lah. Saya minta Ibu Ratna bacakan untuk kita 1 Timotius 3 ayat 8. Timotius 3 ayat 8. Demikian juga diaken-diaken haruslah orang terhormat. Jangan bercabang lidah. Jangan penggemar anggur. Jangan serakah. Iya kan? Ini mereka berbicara juga tentang lidah. Bapak Ibu di sini, apalagi saudara-saudara kita yang sementara ikut sekolah teologi ya kan? Pasti mereka akan menjadi orang-orang yang pemberita firman. Menjadi orang-orang yang dipilih Tuhan. Maksudnya orang-orang yang menyatakan kebenaran firman Tuhan. Nah inilah yang dikatakan. Kalau kamu sudah ditentukan untuk apa? Untuk menjadi hamba di dalam tangannya. Seperti siapa? Seperti Musa pun. Seperti diaken, seperti gembala. Ya kan? Itu diaken salah satu jabatan. Ya kan di gerejawi kan? Seperti pendeta. Berarti apa yang harus dijaga? Salah satunya lidah. Lidah jangan Jangan bercabang. bercabang lidah. Berarti Jangan lidah itu punya cabang. Jangan Tadi serakah. menyambung lidah, sekarang lidah punya cabang. Jadi suka ngomong-ngomong. Ya suka ngomong-ngomong. Oh iya, berarti penjelasannya jelas seperti jelas. Jadi bercabang lidah berarti nggak ngomong sesuatu yang Baik. nggak benar, tepat. Suka ngomong orang, iya kan? Suka gosip, Suka melihat Iya kan? kekurangan orang. iya. Suka mengolok-olok orang, itu bercabang. Cabang lidah. Bercabang lidah. Jadi jangan lidah itu bercabang. Yang ada cabang lidah itu apa? Binatang apa? Ular. Berarti setan dong. Komodo bercabang lidah juga. Jadi jangan seperti binatang. Iya. Nah, kemudian lagi Jangan serakah. selanjutnya seperti apa Pak? Apa Ibu? Jangan penggemar anggur. Ja- Jangan Jangan serakah. penggemar anggur. Jangan mabok. Maksudnya mabok. Iya. Jadi itu bahasa-bahasa kerasan. Tapi ada arti yang sebenarnya. Seperti kata Ibu Lasma, jangan suka Minum mabuk. Kalau dia akan mabuk, gimana jemaatnya? Jadi lebih bagus kita pergunakan sesuai dengan firman Tuhan. 1. Lidah seorang hamba. 2. Jangan
harus menjadi penyambung lidah. Dari siapa? Dari Tuhan. Yang ketiga adalah jangan bercabang lidah. Karena cabang lidah adalah dari kuasa kegelapan. Bapak Yahweh memberkati kita semua. Amin. Dilanjutkan dengan Pak Gembala Utara. Bapak yang baik, Elohim yang kami sembah di dalam Yesus, anak saya bersyukur untuk firman atau daparmu yang sudah disampaikan yang begitu indah oleh yang mau Bapak Evangelis yang bersama. Terima kasih Bapak, berkati beliau di dalam pelayanannya, bukan hanya di tempat ini semuanya, tapi juga di mana beliau berada, keluarga, bahkan di lingkungan pekerjaan sekalipun. Berkati pekerjaan, dia berkati juga kesehatannya, mungkin kesehatan sempurna, berkati juga istri, anak-anak dan cucunya. Terima kasih Bapak. Sekarang Bapak ingin menyampaikan refleksi dari apa yang sudah sampaikan untuk lebih Bapak memperjelas lagi. Bapak ingin tidak ada Bapaknya yang menyampaikannya, Tuhan berkati Bapak. Dan Kau sudah berbicara kepada kami, sehingga kemudian kami sama-sama diberkati melalui refleksi ini. Terpujilah namamu di dalam Yesus Masiah kami sudah berdoa. Saya bersyukur. Haleluya. Amin. Sahabat Shalom, Bapak Ibu sudah kasih. Apa kabarnya? Luar biasa. Siap diberkati? Amin. Sudah, berarti tambah berkat. Bapak Ibu, tadi soal lidah. Pernah nggak Bapak Ibu dengar ada seorang tokoh penyambung lidah? Pernah nggak? Siapa? Berarti yang berkuasa siapa? Tadi kan penyambung lidah. Nah, sebagai hamba, kita menyambung lidah siapa? Tuhan. Yang berkuasa siapa? Tuhan kan? Bapak Yahweh kan? Di dalam Yesus Masiah. Nah, kalau Bung Karno mengatakan saya menjadi penyambung lidah rakyat. Siapa yang berkuasa? Rakyat kan? Nah, sekarang ini bukan politik ya, tetapi kita bicara fakta. Seperti tadi Pak Yakub katakan fakta. Berarti siapa yang jadi rakyat? Sebenarnya siapa yang berkuasa? Yang terjadi sekarang? Sendiri lah. Pokoknya Bapak Ibu siap-siap bayar pajak, macam-macam. Ya, macam. Gak usah kita teruskan ya. Ini politik semua. Oh, Bapak ini ngomong apa Pak Gembala? Tadi lidah, ya kan? Kalau kita ngomong sembarangan disebut apa tadi? Nah itu bercabang. Cabang ya. Kalau kebanyakan ngomong disebut biasanya kalau di kampung saya ganjang gila. Berarti lidahnya panjang. Ah itu ngomongin orang tuh. Mulutnya. Nah, itu si ganjang gila ya, alias panjang lidah. Nah, tapi sekarang bukan gini. Kalau panjang lidah umumnya banyak masalahnya kan? Ada masalahnya kan berurusan dengan hukum. Tapi sekarang bukan lidah loh, jari-jarimu itu. Ya kan? Melalui apa? HP Pak. Ini maki-maki orang lewat HP. Iya kan? Gosip juga lewat HP. Jadi bukan hanya lidah. Tangan, jari lah. Jagalah tangan. Jangan panjang lidah. Jangan panjang tangan. Jangan panjang tangan. Panjang tangan. Kalau panjang tangan itu apa? Kemalian. Mana kok? Jadi jangan hanya panjang terbalik kan. Jangan panjang tangan. Iya karena itu tadi lewat apa? Lewat gawainya Bapak Ibu, lewat HP-nya. Mau HP mahal murah, kalau keluar kata-kata yang menghina orang, habis lah. Habis ya. Kok nggak bisa habis lah Bu? Paling masalah gitu ya. Kan masalah kan nggak bisa habis nanti dia. Oh iya gitu ya. Si koma yang tadi ya. Masalah. Jangan menggunakan lidah dengan sembarangan, itu maksudnya. Berarti kata-kata yang benar. Kalau sumpah serapah, berarti bukan penyambung lidah. Itu mengutuk. Iya. Karena lidah Bapak Yahweh itu kan memberkati. Berarti kita bukan penyambung lidah. Kalau yang keluar kata-kata yang misalnya apa? Itu tadi menghina. Apa namanya? Memfitnah. Memaki-maki. Apalagi? Dan lain sebagainya gitu aja ya, nanti kebanyakan kalau dibahas. Jadi kalau kita bicara penyambung lidah berarti
Apa yang menyampaikan Iya. yang benar. Ya kan? Tapi anehnya ya, banyak yang aneh nih, menurut saya aneh. Kalau Bapak Ibu tahu, saya tahu benar. Di dalam kitab suci, umumnya orang yang dipakai itu orang yang nggak berbicara. Betul kan? Siapa kira-kira yang menolak untuk jadi penyambung lidah? Menolak, gitu ya, bahkan nggak mau kabur, siapa kira-kira? Dengan Yunus, siapa lagi? Termasuk si Musa. Mose tadi kan, Musa kan siapa lagi? Yesaya, Yeremia. Termasuk nggak Raja Daud? Daud sebenarnya. Dia menghindar. Iya kan dia kan sifatnya itu pendiam. Kalau pendiam banyak ngomong nggak? Enggak lah. Orang namanya pendiam. Iya pendiam, berarti ya adanya gembala. Dan anehnya lagi, selalu gembala yang dipakai oleh Bapak Yahweh. Iya, gembala. Betul kan? Iya. Tadi Musa itu Itu atau gembala juga. gembala. Si Daud? pengembala juga. Nah, terus Yakub, Malah Iya, juga. pengembala juga. oh Pak itu karena dulu bisnisnya Silakan. adanya kalau nggak nanam gandum, Ketuanya silakan. lalu apa namanya memelihara ternak gitu. Ternak, Bukan. Karena sekarang kalau pemimpin disebut apa? Gembala juga kan? Gembala. Pak Gembala. Iya, berarti apa? Menaungi. Iya, yang menaungi, memberi makan. Kalau dimakan itu tadi panjang lidah, penyambung lidah. Menyambung lidah dari Betul kan? Nyambung kan semua kan? dari Yesus. Kenapa nggak dipilih petani anggur yang sukses? Ya. Jadi dia lah. Ya. Kenapa nggak dipilih apalagi pekerjaan zaman dulu yang kira-kira banyak menghasilkan? Pungut cukai, Pak. Pelaut. Cukai. Nggak kerja cuma ngancam doang kan? Kamu 10%, 12%, ya komisi semua. Ya kan? Betul kan Pak Bosan? Ya kan tinggal nunjuk. Yang kamu 10%. Penghasilanmu besar, kamu 12%. Itu kan? Kamu berapa? 15%. Lama-lama banyak semua. Itu. Jadi artinya apa? Tuhan memilih yang lemah-lemah itu nih. Yang lemah. Karena tadi Tuhan katakan apa? Bukan kau yang berbicara, saya. Mana? Ia akan memberimu kita berbicara. Iya siapa? Yesus. Bapak Yahweh sendiri. Bapak Yahweh dong di sini kan? Ya, Kepada Musa kan? Belum marah. ada Yesus Masiha. Belum. Dia marah. Ya. Yahwehnya marah. Saya memberikan kamu, pokoknya kamu mau aja. Berarti yang diminta apa Bapak Ibu? Taatan lah. Iya, mau dulu. Mau. Kesediaan. Kalau nggak mau, loh, dimakan apa? Itu di Ikan. Ke Yunus itu. Enak nggak di mulut ikan 3 hari. 3 hari? Sejam aja enggak, iya kan? Dalam perut yo, cuma yang kotor ada di situ kan? Kan bau itu berarti. Gua nggak tahu deh di mana. Coba Bapak Ibu bayangkan. Ada nggak lampu PLN di situ di dalam perut? Ada Bapak Ibu. Pasti gelap kan? Iya. Pasti gelap, bau lagi. Khusus lah. Gimana perasaannya? Tapi Tuhan bilang rasain loh. Tetap aja hidup. Kan saya yang beri hidup kan begitu. Lihat aja kamu mau pergi kemana? Ke Niniwe kemana? Kemana? Iya, di Niwe. Lari kemana? Lari Tarsis. Oh, Tarsis. Mau ke Tarsis kau. Misalnya ada lagi pulau yang lain. Mau kemana? Silakan. Karena juga kamu nurut sama saya. Gitu. Ada juga pemaksaan kadang-kadang ya. Kayak enak juga kalau dipaksa kan. Tapi tujuan Tuhan apa? Iya, supaya dia jadi penyambung lidah. Jadi Tuhan pakai bukan orang-orang yang pintar ngomong. Kenapa? Karena Tuhan bilang saya sendiri yang berbicara, kamu cuma saya pinjam mulutmu, maaf ya, kan gitu. Pinjam doang kan? Penyambung lidah. Artinya apa? Saya memilih urusan saya, bukan urusan kamu. Kamu tinggal ya atau tidak. Tidak mati. Atau paling tidak masuk perut ikan dulu kan begitu. Kalau ya Jalan. diberkati. Apa jaminannya? Kalau dia menjadi penyambung lidah. Di dunia ini ada memperoleh damai sejahtera dan sukacita. Meskipun kadang-kadang dialami hal-hal yang tidak enak. Emang dari Itu tadi. resikonya. Emang nggak enak. Ini nyambung khotbah yang tadi ya dari Pak Yakub. Dulu enak kan Bapak Ibu makan BABI? Karena belum paham. Begitu nggak makan sekarang, Biasa ada aja. rasa nggak enak ya pertama-tamanya. Oh, iyalah. Pasti Masih ingat-ingat. hilang apa rasa kemapanan itu gitu loh.
yang ini pedas, ada rica-rica. Nah, bisa. Ada sak-saku. Tetapi lambat laun kita Mengerti, jadi kita taat. Iya, Kita taat sama Tuhan. mati nggak kalau nggak makan BAB? Ya enggak juga. Masih makan banyak Nggak makanan merasakan yang lagi lain. lemak-lemaknya. Itu kolesterol makanan, ya kan? Tanggo-tanggonya masih. Iya. Aduh. Kalau dulu kita suka, pokoknya ada udang, bakwan. Ada udang di balik bakwan itu artinya rempeyek. Oh beda ya, tapi saudaranya tuh. Nah pertanyaannya, Bapak Ibu menderita nggak ketika Tidak sekarang makan. tidak makan udang lagi? Sehat malah. Kan kolesterol tinggi dari Kolesterol tinggi. Tapi jangan begitu Bu, dari apa lain, apa makanan lain juga banyak kolesterol. Ibu suka makan ciki-ciki, ada kolesterol juga kan? Enak juga kan? Ada tuh rasa udang, padahal bukan udang, cuma rasa doang kan? Rasanya, tetapi bukan udang kan? Pertanyaannya Bapak Ibu, yang anak dulu ini, boleh nggak Grace makan ciki-ciki rasa udang? Kan cuma rasa. boleh. Nggak boleh ya, tetap ya, bersikuku nggak boleh ya, karena ada kata udangnya di situ. Soalnya enggak Ya kan? Ya Bu Randa ya, boleh nggak Bu? Nggak boleh ya. Tapi kalau rasa yang lain boleh nggak? Rasa sapi, kok jadi lapar? Oh iya lapar ya. Rasa apa namanya? Rasa ayam. ayam, boleh nggak? Boleh lah. Boleh lah ya. Meskipun rasa, pokoknya jangan deh. BABI, udah jangan. Oh Bapak singkat aja BABI, nggak kayak kedengarannya kasar ya. Ke orang kalau bilang, kamu dasar kodok, nggak marah loh. Tapi kalau bisa kamu BABI pasti marah, bener nggak? Ya kan? Apa kamu? Nah, sama-sama hewan juga kan? Karena dia Kira-kira kenapa tuh? makanannya dia. Kira-kira kenapa? Nah? Orang dikata-katain BABI marah. Dikatain apa? Kucing enggak, padahal sama-sama itu. Ada loh yang karena kucingnya mati, dia menangis sejadi-jadinya. Dikubur pakai ini. Bahkan ada yang lebih heran lagi, kucingnya dibaptis. Ada Bapak Ibu. Iya, kawin dengan kucing ada. Gak percaya? Buka berita ada petinggi. Tapi bukan berpolitik nih, kawin sama kucing. Ada kan? Baca kan? Ini fakta loh, bukan fitnah ya. Kalaupun direkam nggak apa-apa, memang fakta. Kita menyampaikan fakta seperti tadi katakan oleh Pak Yaakob. Fakta ini. Kalau dikata-katain BABI, Bapak Ibu marah. Pasti marah. Kalau ada golok seperti kata Pak. Bicara alat. Celurit ya, bukan pelurit Pak, celurit. Tapi kalau dikata-katain dasar kucing lo, marah nggak? Enggak. Kok kenapa ya? Padahal sama-sama ini kan? Kenapa? Dasar kerbau katanya kan dia marah. Marah juga. Dasar sapi. Tapi sebenarnya kalau kerbau itu juga penurut kan? Kalau jadi tujuh hidungnya, kita buka tali, ya tetap aja ikut kita. Padahal kita nggak pakai tali, dia ikut terus gitu. Itu karena setia kan? Sudah apa namanya? Sudah sangat hafal dia dengan tuannya. Dia ikut terus. Nah, intinya adalah kalau kita menyampaikan yang benar sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Yahweh kepada kita, itu yang kita sampaikan. Jangan ditambah dikurangi firman-Nya. Kalau ditambah dikurangi, iya, jangan sampai berkhotbah makanlah BABI dengan rica-rica dari podium bertentangan dengan di mana ayatnya? Ya baca aja Imam 13 kan jelas banget itu. Oh itu perjanjian lama nggak berlaku. Kalau begitu nggak berlaku lagi dong yang tulis tangan Tuhan yang dulu. Iya, jangan enak-enak kita. Bukan penyampai lidah yang benar itu, bukan penyambung lidah yang benar. Itu namanya apa? Tidak bercabang. Yang disampaikan yang tidak Benar. Yang tidak benar. Saya nggak mengatakan itu penyesat, bukan ya. Ada loh sementara. Nah, rekan-rekan yang lain mengatakan penyesat kalau berbeda dengan ini. Enggak, kita nggak mengatakan penyesat. Tetapi jangan sampai menyampaikan yang tidak benar yang bertentangan dengan firman. Penyambung lidah yang benar. Kita pakai istilah seperti itu. Jangan menjadi penyambung lidah yang Salah. yang Yang salah. bercabang. Iya. Tapi mana yang benar? Jaga mulutmu atau jaga lidahmu. Mana yang benar Bapak Ibu? Lidah. Kan
Emang yang ngomong lidah? Iya, tapi kan keluar. Mulutnya sih. Mulut. Mana yang benar? Mulut. Jaga mulut, maaf ya, jaga mulutmu naga gitu ya. Misalnya nih, jaga lidahmu naga. Mana yang benar? Mulut. Ada kan filmnya begitu kan? Ada. Siapa yang nonton tuh? Ada kan? Itu kita bukan hanya nonton itu, jangan hanya lihat gambarnya, oh cantik pekannya, pemerannya, ganteng. Bukan. Pesannya itu loh yang disampaikan. Itu kan sembarangan dia ngomong. Matilah kau dimakan cacing, kan sembarangan dia ngomong. Tadi apa? Dikatakan di firman kita ini nggak lebih dari cacing. Yakub aja dikatakan apa tadi di dalam pembacaan Ibu Yuni tadi baca cacing kecil. Cacing kita ini nggak ada apa-apanya. Ulat Israel. Lah kalau kita apa dong? Ulat cangkokan, ulat tempelan, ulat-ulatan berarti kan? Nah itu. Karena tadi kita baca kan? Oh Yakub si cacing. Aduh, kecil banget kita di mata Tuhan. Tapi walaupun begitu, Tuhan berikan kita kesempatan untuk menyampaikan apa yang Dia inginkan, yang namanya penyambung lidah. Kita kecil, dari kecil. Ulat aja enggak kita nggak sekelas dengan ulat. Kalau boleh katakan seperti itu. Lebih kecil dari ulat apa bahasanya? Kutu kali ya? Boleh nggak? Si kutu hasurungan. Boleh nggak? Bisa nggak seperti itu? Ya bisa. Wah, Israel aja. Ini kok ulat, kita apa dong? Anaknya ulat apa gimana? Kepompong. Kepompong Gede. Itu jadi kupu-kupu yang indah, ya kan? Nah itu jadi pesannya sederhana sebenarnya. Jangan kita menyampaikan tidak benar. Hati-hati dengan mulutmu, hati-hati dengan lidahmu, terlebih hati-hati apa tadi? Jarimu. Tanganmu. Ya, karena jari itu membuat orang terpesona. Apalagi sekarang Bapak Ibu ada yang filter-filter itu yang kelihatan dia cakep gitu, dirubah jadi jelek sebaliknya maksudnya Bapak Ibu ya kan? Lalu terpesona, ketemuan di pinggir jalan di mana gitu? Amigos. Ternyata. Ternyata kau. Itu gara-gara jari kan? Coba kalau nggak ada jari, gimana kita memainkan gawai kita? Benar nggak Bapak Ibu? Nah itu jadi hati-hati dengan lidahmu. Zaman sekarang hati-hati dengan jari. Bapak yang baik, terima kasih. Ada pernah apa yang sudah disampaikan tentang lidah Bapak. Ajar kami untuk selalu menyampaikan hal-hal yang benar, hal-hal yang membangun, hal-hal yang memberkati orang lain. Ketika orang meminta kami untuk berbicara, ketika kami minta untuk berdiskusi Bapak, sehingga kemudian sama-sama diberkati. Terima kasih untuk firman yang indah ini Tuhan. Terpujilah namamu di dalam Yesus Almasih kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.
bersyukur kami sudah mengajar ibadah ini Bapak, Kau memimpin kami dari awal sampai pada akhirnya. Terima kasih Tuhan, kami tetap dalam posisi doa yang sudah kami naikkan dalam doa syafaat. Kami juga berdoa Bapak untuk pemberian umat-Mu, apapun bentuk persembahannya Bapak, mari Tuhan Kau balaskan 40, 60, bahkan 100 kali ganda. Pekerjaan kami semua kami taruh dalam tangan Tuhan, dan kami benar-benar berhasil dan beruntung. Bapak, kami juga berdoa untuk permohonan izin gereja lokal yang sedang disampaikan oleh gereja pusat kami. Bapak berkati semua para pengambil kebijakan sehingga nantinya izin itu dapat kami peroleh Bapak untuk Indonesia. Terima kasih Bapak yang baik. Sahabat-sahabat kami yang berulang tahun juga pada minggu yang lalu, kami taruh dalam tangan Tuhan, berkati mereka kesehatannya, berkati aktivitasnya, kesehatannya Bapak, kami taruh dalam tangan Tuhan, biar tetap mereka dalam sukacita bersama keluarganya masing-masing. Bapak yang baik, kami juga berdoa untuk program gereja kami Bapak, baik dalam kerangka pembangunan maupun Tuhan program jangka pendek, yaitu untuk ibadah atau kebaktian pada kami taruh dalam tangan Tuhan. Apapun yang kami rencanakan dengan Tuhan berkehendak itu pasti jadi Bapak. Amin. Dibutuhkan dapat terpenuhi tepat pada waktunya. Terima kasih Bapak yang baik. Bapak Ibu sudah kasih kita kepada kita untuk menerima berkat. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Amin. Berkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu. Jadikan kandunganmu sapimu dan anak kambing
pada waktu engkau masuk dan diberkatilah engkau pada waktu engkau keluar. Amin. Adonai yang memberkati engkau dan melindungi. Adonai yang menyertai engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Amin. Adonai yang menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Besar dari Bapa Yahweh, kasih karunia yang sempurna dari Tuhan kita Yesus Hamasiah, serta penghiburan yang sejati dari Roh Kudus menyertai kita sekalian. Sekarang, besok kekal sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali yang kedua di awan-awan yang permai menjemput kita para saleh selibnya. Demi nama Yesus Hamasiah, mari kita semuanya mengimaninya, katakan bersama-sama.